pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong saya ingin dihentikan, dibersihkan. IKN kayaknya belum ada. Tadi saya bilang Mbak, kan anggaran kita diblokir semua. Kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya nggak ada kan? Anggarannya belum dibuka. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi anggaran kepada jajaran kementerian dan lembaga demi membiayai program prioritas pemerintahnya. Pemotongan besar-besaran demi penghematan sebesar 306 triliun rupiah. Meski demikian, terdapat 16 kementerian dan lembaga yang justru aman lolos dari kebijakan pemangkasan anggaran. Sementara, kementerian dan lembaga lainnya terpaksa menunda sejumlah program pro-rakyat. Bahkan proyek kebanggaan Jokowi, pembangunan Ibu Kota Nusantara ikut terancam. Apakah kebijakan pemotongan anggaran ini efektif atau malah mengganggu jalannya pemerintahan? Anggaran dipangkas, operasional kementerian dan proyek IKN kena imbas. Itu tema dialog kita pada malam hari ini yang akan kita bahas dengan para narasumber yang sudah hadir di studio. Saya perkenalkan satu-satu. Dari yang paling ujung kanan ada Mas Henry Satrio, pengamat politik Kedai Kopi. Selamat malam Mas Henry Satrio. Selamat malam. Ada Mas Mas Agus Pambagio, pakar kebijakan publik. Selamat malam Mas Apam. Malam. Ada Bang Adian Apitupulu, anggota Komisi 5 DPR RI yang kemarin habis mencak-mencak. Selamat malam Bang Adian. Salam merdeka. Oke. Ada juga Bang Nasir Jamil, anggota Badan Anggaran DPR RI. Selamat malam Bang Nasir, yang kemarin ikut motong anggaran bersama dengan Kemenkyu. Ada juga Bang Andi Aswan, ini posisinya adalah Wakil Ketua Umum Relawan Jokowi Mania ya. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Dan seperti biasa, karena saya yakin dan masyarakat juga yakin, teman-teman mahasiswa pasti ikut merasakan efisiensi ini. Begitu ya, karena mungkin orang tuanya ada yang ASN atau mungkin ada yang mau apply beasiswa kemudian sulit begitu ya, karena ada efisiensi anggaran. Dan kita akan langsung mengundang secara langsung di studio CNN Indonesia pada malam hari ini ada Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Mustopo. Selamat malam teman-teman dari Mustopo. Nanti teman-teman dari Mustopo bisa bertanya, mengkritik, melontarkan unek-unek ya kepada para narasumber saya yang hadir pada malam hari ini. Saya akan putarkan terlebih dahulu keluh kesah beberapa menteri yang anggarannya dipangkas atau disunat habis-habisan. Kita dengarkan keluh kesah para menteri ini. Itu sudah kita hitung dengan DPR. Memang ada beberapa yang terkena, misalnya vaksin dan obat. Tapi kembali lagi kita akan lihat realisasinya sampai bulan Juni. Karena vaksin obat itu kan ada stok juga 2 bulan. Kita menganggarkan kan untuk 12 bulan. Sebenarnya sudah kita lihat, sebenarnya kita bisa reduce ke 10 bulan. Walaupun teman-teman bilang Pak itu butuh karena kadang-kadang anggaran kita kalau diberikan kan baru bisa ditariknya tuh bulan Maret. Jadi Januari Februari itu biasanya kosong. Sebabnya kenapa suka ada stok sampai 2 bulan. Nah, tapi kan sekarang masa penghematan nih, nanti kita bisa lihat. Itu tadi sebabnya kenapa kita nanti setuju sama DPR, kita akan lihat lagi di bulan Mei Juni untuk melihat penyerapannya seperti apa. Ya karena kan itu kan 2024 kan. Realisasi anggaran kayak IKN kayaknya belum ada. Tadi saya bilang Mbak, kan anggaran kita diblokir semua. Kok kayak progres gimana sih? Anggarannya nggak ada progresnya. Buat beli makan siangnya Pak Menteri itu progresnya. Itu tadi keluh kesah atau pernyataan dari Menteri Kesehatan dan juga Menteri Pekerjaan Umum ya terkait pemangkasan anggaran. Yang paling ekspresif tampaknya adalah Menteri PU karena anggarannya disunat paling besar 81 triliun, hampir 80% dari total anggarannya. Jadi ya soal proyek IKN ya nggak ada progresnya begitu. Tapi saya ingin tanya ke Badan Anggaran DPR RI. Sebelum saya ke Badan Anggaran saya harus disclaimer terlebih dahulu ya. Kami sudah mengundang perwakilan dari kementerian ataupun lembaga, tapi tidak ada yang bersedia untuk hadir. Dan juga kami mengundang perwakilan dari Kementerian Keuangan begitu ya, tapi tampaknya tidak ada yang hadir juga. Jadi kita lanjutkan saja perbincangan kita pada malam hari ini. Saya ke Bang Nasir sebagai anggota Badan Anggaran DPR RI. Saya ingin tanya, apakah kebijakan efisiensi anggaran atau pemotongan anggaran ini memang sudah dikonsultasikan Kementerian Keuangan ke Badan Anggaran ya? Ya, terima kasih. Aku panggilnya Rifana Political Show Pratiwi. Okay.
Jadi APBN 2025 ini kan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 ya tahun 2024. Dan kita tahu waktu penyusunan waktu itu kan ketika Pak Jokowi Ya, masih tahun lalu. menjadi presiden. Dan waktu itu memang kita mengalami defisit. Kalau kita lihat rencana pendapatan itu kan 3.005 triliun lebih. Ya. Ya, itu rencana pendapatan dari pajak, dari penerimaan negara bukan pajak, dari hibah gitu ya. Nah, kemudian sementara belanja negara yang direncanakan itu 3.621 triliun. Nah, itu dibagi dua sebenarnya. Ya, jadi sekitar 2.700 sekian triliun untuk belanja pusat, sementara 919 triliun itu untuk belanja daerah. Di situ dana bagi hasil, di situ dana alokasi umum, di situ dana alokasi khusus, di situ dana otonomi khusus, di situ dana keistimewaan, di situ dana desa. Lalu belanja pusat itu ada belanja pusat berdasarkan programnya, berdasarkan organisasinya. Ya. Jadi 3.621 triliun itu dibagi dengan belanja daerah. Ya. Dan waktu kami membahas APBN 2025, tidak ada tanda-tanda sebenarnya akan terjadi efisiensi seperti ini. Bahkan tidak ada berita sama sekali atau tidak ada informasi bahwa ke depan kita akan mengalami seperti ini misalnya ya. Oleh karena itu kalau kita lihat rencana pendapatan dengan rencana belanja itu kan ada defisit. Sekitar 616 triliun lebih itu. Jadi dari situ saja kita sudah defisit sebenarnya ya. Belanja kita lebih besar dari pendapatan yang mau kita dapat. Nah, karena itu ketika Pak Prabowo melakukan efisiensi ya, tentu ini berdasarkan apa yang juga beliau alami sebenarnya. 5 tahun di kabinet Jokowi kan tentu dalam rapat-rapat kabinet baik terbatas maupun tidak terbatas kan dia sudah paham bagaimana postur anggaran ya. Kemudian bagaimana anggaran-anggaran yang ada di kementerian lainnya begitu. Jadi sekali lagi memang pemotongan ini tentu berdampak ya. Cuman kita harapkan pemerintah itu bisa menjalankan dengan baik dan benar. Ya. Bang Nasir, saya mau tanya ya, ketika itu kan tadi pada saat pembahasan APBN 2025 kan dibahasnya adalah 2024 begitu. Nah, tapi ketika kemudian Presiden bersama dengan Menteri Keuangan memutuskan untuk melakukan efisiensi, itu dikonsultasikan nggak ke Banggar? Ya sebenarnya di dalam pasal 41 Undang-Undang 16 2024 itu ada ruang ya untuk melakukan pemberitahuan kepada DPR. Tapi memang di situ disebutkan bahwa jika APBN itu dalam keadaan bahaya. Ya, nah kita nggak tahu ini apakah ini masuk kan udah defisit 616 triliun bahaya dong. Ya itu makanya saya katakan. Jadi memang dalam pasal 41 itu sendiri dikasih ruang ya pemerintah. Bahkan kalau misalnya misalnya dalam waktu 2 kali 24 jam misalnya belum ada semacam respon, itu pemerintah bisa langsung. Nanti Jadi ini ada pemberitahuan nggak? Ya, tentu dari ada pemerintah ke Banggar. Tentu ada pemberitahuan. Tapi tidak ada pembahasan ya. Itu kan dibahas di badan musyawarah ya. Di situ ada alat kelengkapan dewan, di situ ada badan anggaran ya, dibicarakan soal-soal ini. Tidak mungkin nggak dibicarakan ke DPR ya. Nah, bahwa kemudian ada kementerian yang dipangkas, ada kementerian lembaga yang tidak dipangkas, nah itu kan berdasarkan pembicaraan antara pemerintah dengan DPR. Kalau ada pembicaraan antara pemerintah dengan DPR dan akhirnya pemangkasan ini berimbas pada banyak hal ya. Tadi kita sudah tunjukkan dampaknya banyak sekali. Beberapa program pro rakyat seperti pembangunan infrastruktur di daerah-daerah, di desa-desa jadi terganggu, kemudian pembelian vaksin ataupun obat juga bisa terganggu begitu ya, dan beasiswa untuk para siswa juga tersendat begitu. Apakah kemudian Banggar sebagai perwakilan masyarakat begitu ya, tidak mempertanyakan itu ya ke pemerintah ya? Nah sampai hari ini memang setelah dilantik Badan Anggaran belum melakukan rapat-rapat kerja dengan pemerintah. Dan memang ada surat dari pimpinan DPR untuk menghentikan dan itu ditujukan kepada alat-alat kelengkapan dewan seperti komisi-komisi terkait dengan anggaran di kementerian karena pemerintah sedang melakukan konsolidasi ya dan melakukan rekonstruksi terkait dengan pemotongan anggaran tersebut. Jadi sekitar 306 triliun ya yang dipotong dan tentu saja kami berharap agar pemerintah itu bisa melakukan mitigasi terkait dengan dampak-dampak meskipun dampak yang disampaikan atau ditunjukkan dalam slide tadi saya juga tidak begitu yakin bahwa akan mengurangi produktivitas akan ini
dan lain sebagainya. Bahwa sektor ekonomi pasti Mengurangi terganggu. produktivitas dong. ASN yang tadinya kerja seminggu 5 hari jadi kerja seminggu 3 Ya, kali. dulu sebenarnya Pelayanan publik bisa terganggu. enggak juga sebenarnya ya. Jadi makanya kan perlu dimatangkan bagaimana misalnya work from anywhere itu ya WFA, dan kemudian bagaimana menjaga mitigasi agar sektor ekonomi ya, ketika misalnya hotel ya tidak dijadikan Pertumbuhan tempat ekonomi aja kita cuma pertemuan. 5,03%, melambat dibandingin tahun Iya, lalu. makanya kan ini situasinya darurat ini ya. Ya. Makanya dilakukan upaya-upaya untuk mengantisipasi mitigasi itu. Oke. Kan dia punya banyak menteri, punya banyak Ya. staf ahli, punya banyak orang-orang yang diharapkan bisa memberikan masukan kepada presiden terkait dengan situasi ekonomi hari ini begitu. Dan Oke. memang harus kita akui bahwa pertumbuhan ekonomi kita kan masih dipengaruhi oleh APBN dan APBD. Ya. Nah, ini harus kita akui bersama. Nah, karena itu sebenarnya sektor UMKM ya itu harus menjadi perhatian dari pemerintah meskipun anggaran-anggaran tersebut dipotong oleh Baik. presiden. Baik, itu dari sisinya Banggar. Tapi dari sisinya anggota Komisi 5, Bang Adian, kemarin kita sempat menyaksikan Komisi 5 rapat bersama dengan mitranya ya. Ada Kementerian PU, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan nggak hadir ya. Nah, kalau kita lihat tadi di data yang kita tunjukkan, Kementerian PU tuh anggarannya dipotong paling besar. Ini menurut Komisi 5, pemotongannya ini masuk akal nggak sih? Masuk akal apa enggak? Nggak tahu masuk 80% akal. loh Bang itu motongnya. Kita juga bingung masuk alat ukur masuk akal apa enggaknya itu apa juga nggak ngerti kita. Oke. Apanya? Ini masuk akalnya kayak alat ukur masuk akalnya apa? Tapi yang kita lihat adalah misalnya jumlah pembangunan unit-unit sekolah ya. Iya. Ini saya baca sedikit ya. Jembatan, desa juga berkurang. Iya. Apa maksudnya? Aduh, gimana ya? Ini tadinya target 9.300 unit pendidikan sekolah sekarang jadi 0. Kemudian madrasah tadinya 2.034 unit, sekarang jadinya 86 unit. Banyak sekali. Kalau kita lihat pekerja konstruksi kita, itu ada sekitar 2 sampai 2,5 juta orang. Ya bakal Seluruh nganggur. Indonesia bakal Iya. nganggur ya. Bakal nganggur. Kemudian ya banyak lah. Kita harus membangun ketahanan pangan, tapi pembangunan irigasi cuma 450 hektar karena dipotong anggarannya. Rehabilitasi saluran irigasi cuma 16.000 hektar, sementara total sawah kita 7,3 juta hektar. Artinya akan ada 6 juta sekian yang irigasinya tidak tersentuh, tidak diperbaiki, tidak direnovasi dan sebagainya. Itu akan berdampak nggak sama ketahanan pangan? Pasti berdampak. Oke. Lalu yang kita sebut dengan ketahanan pangan itu bagaimana? Kita belum berbicara tambahan lahan 2 juta ya. Itu baru yang ada sekarang, yang ada existing sekarang itu. Jadi ya bingung, ini masuk akal nggak? Nggak tahu. Itu karena alat ukur masuk akalnya itu gimana? Itu loh. Kalau kemudian kita bilang bahwa kemudian APBN itu memang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, untuk mendorong infrastruktur, untuk membuka lapangan pekerjaan dan sebagainya. Pemotongan ini justru memangkas lapangan pekerjaan. Jadi kontradiktif ya Bang ya? Kita bisa lihat misalnya RRI Ya. katanya sudah TVRI juga. TVRI karyawannya sudah mau dirumahkan dan itu banyak banget gitu loh. Lalu kita bicara lagi misalnya tentang pelayanan publik. 5 hari kerja aja rumitnya minta ampun. Apalagi cuma 3 hari gitu loh. Yang hari-hari kerja aja sulit ketemu, apalagi cuma 3 hari. Banyak sekali, dampaknya tuh luas banget. Makanya saya berharap dengan keluarnya surat dari pimpinan DPR untuk untuk tidak membahas anggaran dulu sampai dikonstruksikan kembali anggaran kita, saya harap membawa perubahan. Memang betul kalau ada orang bilang ini tanda krisis, betul juga ya. Kenapa? Karena defisit kita berapa? Kemarin 401 ya? 600. Kemarin 401, 616. sekarang potensial 600 triliun. Hutang luar negeri jatuh tempo 1.300 kalau tidak salah. Total ya. Ya. Jadi emang kagak ada duit udah. Oke, tapi tugas pemerintah itu nyari duit. Tugas pemerintah itu nyari duit sebanyak-banyaknya, melihat peluang-peluang dapat uang dari mana, sumber daya alam, devisa dan sebagainya gitu. Nah, harusnya yang pertama kali dipertontonkan adalah peluang-peluang negara yang dapat uang. Tapi begitu dikat begini, kita jadi khawatir semua. Kalau kita lihat di grup-grup teman-teman di parlemen, semua pada nanya, ini sebenarnya sedang ada apa sih? Sedang ada apa sih? Gitu loh. Ini kok motong? Kok iya? Kita juga kaget gitu loh.
APBN sudah jadi undang-undang, diketok sudah, disetujui sudah, tiba-tiba keluar impres. Oke, secara regulasi, prosedur regulasi itu bisa diterima. Tapi kita jadi bingung, tiba-tiba dipotong. Teman-teman parlemen juga bingung. Kita ini kan ada momentum reses. Reses itu kita turun ke bawah, lihat jalan yang rusak, segala macam. Lalu kita kan perjuangan pada DPR. Begitu perjuangan, anggarannya nggak ada. Terus? Itu loh. Kalau kemudian kita bangun jalan, jembatan gantungnya nggak dibangun. Kita bangun jembatan gantung, irigasinya hilang. Karena nggak ada lagi bisa digeser-geser gitu loh. Ini juga jadi problem. Dan akhirnya apa? Kita semacam bohong bareng-bareng gitu loh. Anggota DPR-nya punya janji-janji politik di dapil, pemerintahnya punya janji-janji politik di dapil, dan semua tidak bisa terrealisasi. Termasuk IKN. Nanti itu kita bahas yang IKN nih, kita bahas operasional kementerian dulu. Iya, gitu. Oke, tapi artinya keputusan ataupun kebijakan ini ternyata kontradiktif ya. Karena kan Pak Prabowo tuh ingin membiayai program-program ataupun janji kampanyenya seperti makan bergizi gratis, tapi ini justru malah kontradiktif ya. Ya memang kan begini ya. Kalau misalnya kita mau nyari utangan ya, kalau kita mau nyari utangan kan salah kalau kemudian hutang itu untuk makan. Hutang itu untuk kerja, hutang itu harus hutang produktif. Tapi kalau kemudian kita mencari hutang yang tidak produktif, hutang konsumtif untuk makan, untuk bangun IKN, kemudian untuk bangun rumah gratis 3 juta, yang kita juga bingung angkanya gimana bisa dapat 3 juta. Mungkin ada AI terbaru ya yang mampu menghitung bagaimana dan 1,6 triliun bisa berbuah 3 juta rumah dalam 1 tahun. Kan dibantu swasta. Nah ini juga menjadi penting. Begini, dalam republik ini nggak ada bohir-bohiran. Nggak ada satu pengusaha besar yang menjadi bohir buat rakyat Indonesia dan punya jasa luar biasa terhadap republik ini, sementara sesungguhnya dia mengambil banyak dari republik ini. Itu juga tidak betul dong. Artinya siapa pengusahanya, apa konsensi negara pada dia, itu harus clear juga. Tidak ada makan siang gratis loh. Itu loh. Jadi kontradiktif ya. Saya mau ke Bang Andi. Bang Andi, Anda sebagai relawannya Prabowo Mania juga ya di Pilpres ya. Relawan. Paling aman. Relawan. Oke, udah dapat ini belum pos belum di pemerintahan? Selama ini saya nggak ada. Oke, belum. Yang lainnya teman-temannya udah soalnya relawan. Ini omong paling rela ini. Oke, paling Rela melawan. Oh, rela melawan. Ya, Bang Andi, jadi kebijakan yang tujuannya baik untuk membiayai program-program kampanyenya Pak Prabowo, tapi ini imbasnya justru lebih banyak mudaratnya, menciptakan banyak masalah. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Bang Adian soal pelayanan publik, tadi kita juga udah jelasin ya, pelayanan publik, kemudian soal pembangunan infrastruktur di daerah-daerah. Jadi gimana nih? Ya, terima kasih Mbak Rifana. Kalau kita melihat asta-citanya Presiden, kemudian quick win-nya Presiden, memang kebijakan beliau adalah kebijakan populis. Ya. Dan memang harus kita dukung itu. Memang kita dapat sekarang ini adalah, sebagai contoh ya, misalnya tadi bicara tentang makan bergizi gratis. Ini kan kita ingin melihat bahwa anak-anak kita ini tidak ada stunting lagi. Satu. Kedua, kalau kita melihat di India, itu 10 tahun yang lalu sudah dijalankan makan siang bergizi gratis. Apalagi Jepang. Jepang itu sudah 80 tahun. Sehingga dia punya IQ-nya kan tinggi. Kita kan ini sering diolok-olok nih, IQ kita ini 70 sekian. Jauh dari Kamboja. Ya kan? Mendekati Laos. Masa kita negara besar seperti ini mempunyai IQ seperti itu? Berarti kita ini adalah investment untuk sumber daya manusianya untuk ke depan. Ya. Jadi ini kita harus dukung penuh. Walaupun dananya itu, ya katakan tadi cuma 71 triliun, dia akan meningkat jadi 100 triliun. Untuk memberi makan ini 82 juta. Betul, dari 100 triliun itu kan diambil dari pemangkasan kementerian dan juga lembaga lain. Yang tentu saja mengganggu program-program pro rakyat lain di kementerian itu. Saya rasa begini, itu kan juga dana itu kan gelondongan ya. Ya kan? Tinggal kan diserahkan aja kepada kementerian itu mengecek satu persatu. Ya saya berharap kalau untuk apa pelayanan publik itu ya kalaupun dipotong. Kementerian PU dipotong 80%, sisa 30 triliun itu gimana? Nah tinggal begini aja, 30 triliun itu ya memang pasti dampaknya banyak lah. Pasti pengeluaran-pengeluaran itu banyak. Tapi untuk pelayanan publik jangan. Diharapkan jangan sampai ada mengurangi pelayanan publik. Ya untuk utamanya itu. Tapi kalau misalnya itu kan juga paling banyak juga. Kalau nggak salah 44 triliun itu kan ATK. 44 triliun lagi itu kan perjalanan dinas, itu cukup besar. Dan Presiden kan sudah mensortir itu sampai 9
tingkatan itu. Ya. Saya rasa ya udah tahu lah, udah paham lah gitu loh. Tinggal masing-masing kementerian itu memberi laporan lah. Ya, Bu. Bisa tambahin begini Ya. Mbak, ya. Kita kasih makan anak-anak banyak semua ya. Setuju. Itu niatnya baik ya. Baik. Oke. Gizi mereka harus bagus, proteinnya harus bagus, kita berikan yang bagus-bagus. Tapi kemudian 10.000 sekolah nggak terbangun. Itu loh. Mereka nggak bisa perutnya sekolah nih, kenyang. Bang Andi. Lalu kalau kemudian setelah perut kenyang, gizi masuk, protein masuk, vitamin masuk, ruangan sekolahnya nggak ada. Bingung. Itu kan bingung lagi gitu loh. Nah, bisa nggak kemudian kita membuat program makannya jalan, sekolahnya ada, gitu loh. Jangan cuma sehat doang, tapi tidak Ini diisi. seiring sejalan lah ya. Ini jelas loh angkanya. Dari 9.300 unit sekolah dan madrasah 2.003 unit, 34 ini hilang. Sekolahnya hilang 0. Itu data dari mana Bang Dian? Ini paparan Kementerian PU kemarin rapat bersama dengan Komisi 5. Nggak ada sekolah yang dibangun dalam 1 tahun ini. Madrasah itu dari 2034 jadi 86. Jauh banget. Memang betul kenyang semua, makan semua, sekolahnya nggak ada gitu loh. Nah ini kan jadi akhirnya kontradiktif. Bisa nggak sih kita baik sampai ujung? Bagus sampai ujung. Jadi harusnya seiring sejalan Bang, Iya jangan dong. terlalu Nah, fokus ke satu program dan gitu. Ini problem. Oke, ada 16 komponen yang harus kemudian diefisiensikan. 16 komponen itu terjadi di seluruh kementerian dan lembaga. Terjadi juga nggak 16 komponen itu di Kementerian Pertahanan? Terjadi. Terjadi juga nggak 16 komponen itu di kepolisian? Terjadi. Di DPR terjadi nggak? Terjadi. Kenapa nggak dipotong? Ya. Oke, ada 16 komponen. Kita bacakan satu persatu. Terus. Enggak, kita bacakan satu persatu ya. 16 komponen ini misalnya. Tadi udah kita paparin Bang. Oh sudah ya? Udah. Ya, misalnya Ada begini. 16 alat tulis kantor, perjalanan dinas, Ada nggak kemudian efisiensi alat tulis kantor di Kementerian Pertahanan? Oke, ada nggak efisiensi alat kantor di kepolisian? Nggak ada. Di badan gizi ada nggak? Nggak ada efisiensi alat kantor di situ. Nggak ada efisiensi kegiatan seremonial. Nggak ada efisiensi rapat. Nggak ada efisiensi kajian, diklat, honor, percetakan, sewa gedung, lisensi aplikasi, jasa konsultan, bantu. Nggak ada. Kenapa? Kenapa di sini harus berhemat, di sini boleh tidak berhemat? Rakyat butuh jawaban itu. Kenapa? Biar fair. Itu loh. Kenapa? Jasa konsultan dihapus loh. Oke? Analisa dihapus. Terus kita mau membangun gedung tanpa feasibility studies? Ya nggak bisa. Itu menjadi begitu lu bangun bangunan, jembatan, gedung, jalan tanpa FS, pelanggaran. Masuk penjara. Tapi anggaran buat FS dan analisa-analisa itu dipangkas. Terus apa yang mau kita bangun? Tambah mumet, mat gitu loh. Oke, saya kasih kesempatan dulu ke Badan Anggaran itu dipertanyakan ya. Begini kan saya katakan tadi bahwa Undang-Undang Nomor 16 2024 itu disetujui di September. Ya, lalu kemudian Oktober itu pelantikan presiden. Ya, DPR juga dilantik, ya Presiden juga dilantik. Berjalan 5 bulan, keluarlah instruksi Presiden ini soal penghematan, efisiensi dan sebagainya. Jadi lalu kemudian ada sejumlah 16 kementerian lembaga yang tidak dipangkas, ya. Satu di antaranya DPR. Ya DPR tentu kan menyampaikan juga pendapat-pendapatnya, kami jangan dipotong dong, ya. Jadi memang DPR menyampaikan pendapatnya ya. Tentu dong. Jadi DPR jangan dipotong. Ya kita kan juga menyampaikan itu karena kan itu kegiatan-kegiatan itu kan semuanya difokuskan atau ditujukan ke daerah pemilihan anggota masing-masing. Tapi banyak sekolah yang nggak kebangun loh Bang. DPR ya makanya saya katakan 6 sekian triliun ya dibandingkan dengan 3.000 sekian triliun itu cuma berapa kira-kira begitu ya. Tapi saya katakan bahwa ini kan semacam peluang dan tantangan juga. Ya peluang bagi Kemenpan RB dan Badan Kepegawaian untuk mengevaluasi karena terus terang saja selama ini kita harus mengevaluasi kinerja kementerian lembaga ya soal bagaimana misalnya tidak efisiennya ya program-program mereka begitu tidak misalnya tidak berorientasi kepada outcome gitu pencapaian hasil meskipun misalnya selama ini ya memang sudah ditekankan bahwa orientasi atau berbasis kinerja ya tapi dalam prakteknya itu juga tidak seperti itu. Nah BPK juga selama ini yang dinilai itu adalah kinerja finansial ya kan. Nah akhirnya apa
ya akhirnya kementerian lembaga yang penting habis duitnya itu. Ya. Yang penting Nggak serapannya jelas habis. programnya, yang penting serapannya habis. Habis gitu. Itu kan juga menjadi ini persoalan, tantangan betul. juga sebenarnya. Oke. Tapi kalau dipotong sampai sebanyak itu juga benar sih Bang. Iya benar, enggak mungkin tidak ada imbas. Nah sekarang bagaimana mensiasati ya dan memitigasi imbas itu agar kemudian apa yang diharapkan amanat konstitusi memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa itu bisa diwujudkan. Tapi sekali lagi instruksi presiden itu kan kita lihat nanti. DPR kan punya nanti kan ada laporan ya, laporan semester. Bertanya, Badan Iya, Anggaran nanti punya kan ada bertanya, laporan dananya semester. sama Kementerian Lebih Keuangan. kurang bulan 6 itu ada laporan semester ya terkait dengan pelaksanaan APBN 2025. Nah di situ nanti mungkin ada komunikasi antara badan anggaran dengan pemerintah. Oke, saya mau ke Pak Apam ya, ke Pak Agus Pambagio. Jadi pemotongan anggaran ini tujuannya baik untuk membiayai program-program kampanyenya Pak Prabowo, swasembada pangan, swasembada energi, kemudian MBG. Tapi imbasnya itu justru lebih banyak, mudaratnya lebih banyak nih yang muncul. Jadi menurut Pak Apam, memang ini kebijakan publik yang tepat atau? Ya susah ya, karena begini, memang yang menguntungkannya karena korupsi pasti akan turun, karena nggak ada proyek APBN. Oke, itu satu. Nah kemudian kedua, semua itu kan bergerak. Kita nanti pinjam 700 atau berapa kalau nggak salah triliun, yang akan saya nggak tahu utang baru, ya kan, dan harus dibayar sekian itu banyak. Nah tentu tidak tadi disebutkan Adian, begitu banyak sekolah itu tidak bisa dibangun. Jadi dan menurut saya makan gratis itu baik, tetapi jangan dipaksakan. Di Jakarta, Jakarta, Surabaya, dan Medan, saya tanya teman-teman di sana, dia bilang, boleh nggak anak saya tidak ikut makan sehat, karena di rumah lebih sehat. Oke. Nah itu kan tidak ada ininya, di Jakarta dikasih makan gitu nggak dimakan. Gitu ya, jadi ini perlu diteliti lagi lah soal makan sehat. Apa perlu setiap hari misalnya? Apa cuma seminggu sekali karena anggaran dan sebagainya, tapi tetap diberikan. Itu perlu, dan ini kan masih awal-awal belum semuanya. Nah kalau kita bicara stunting berbeda itu, karena stunting itu sakit gizi bukan kurang gizi. Nah itu yang dalam 1000 hari harus diobati dan waktu hamil diurus. Nah kalau tidak ya dikasih makanan yang itu bukan makanan stunting. Dia harus ada obat PKMK atau dikasih protein hewani. Nah itu nggak ada di situ. Jadi artinya agak bias sehingga nanti penanganan stuntingnya juga nggak bisa. Gitu, tetap stunting. Atau dipilih daerah stunting misalnya mana, Ambon, NTT, Difokuskan ke situ ya, fokuskan Aceh, itu stuntingnya tinggi. Nah itu yang harus dibantu dulu. Oke, jadi dengan ambisi bahwa memberikan makan bergizi gratis sampai bulan September itu targetnya 3 juta. Ya, itu jangan itu cari aja. Targetnya 15 juta, mohon maaf. Jadi September 2025 target presiden ada 15 juta anak di Indonesia bisa dapat makan bergizi gratis dengan anggaran tambahan 100 triliun. Itu terlalu ambisius atau gimana itu ya? Itu terlalu ambisius dan belum tentu cukup. Dari situ biasanya 40% dikorupsi. Jadi kita hitung aja. Tinggal berapa itu ya. Katakan sekarang itu piringnya itu ada yang menyewakan. Itu 2.500. Kan diambil dari 10.000. Belum gaji orang, belum bayar makanannya. Sekarang teman-teman Babinsa dan polisi itu masuk ke daerah-daerah minta partisipasi petani. Kan repot juga gitu. Beberapa lapor saya bilang kita didatengin aparat ini suruh membantu. Beberapa Kapolda juga diminta membangun dapur umum. Kan luas itu wilayahnya. Uangnya nggak tahu dari mana. Nah, itu malah saya curiga nanti banyak uang-uang unbudgeting, nanti balik lagi tuh ke oligarki atau apa kan. Anggarannya berarti 171 triliun. Iya, itu besar. Oke. Saya mau ke Mas Hensat. Mas Hensat, Anda melihat bahwa ambisi presiden untuk bisa menambah anggaran makan bergizi gratis sampai 100 juta, kemudian memotong anggaran besar-besaran di kementerian dan juga lembaga itu bagian dari menjalankan ataupun menunaikan janji politik kampanyenya ya. Karena tadi dikatakan oleh Bang Andi ya ini memang program populisnya Pak Prabowo begitu. Saya udah bingung ya. Iya. Ekspresinya kurang. Ekspresi kebingungannya kurang ya. Kurang. Jadi memang mau nggak mau tuh Pak Prabowo harus melaksanakan itu. Kenapa? Karena kalau enggak, rakyat kan banyak nunjuk dan banyak bertanya. Sudah menuntut mana kemarin waktu itu dijanjikan. Nggak kejadian. Tapi kan dalam ilmu manajemen itu ada wants dan needs ya. Wants itu bisa banyak, tapi needs itu kan sedikit gitu. Saya mau punya mobil gitu, ya needs-nya apa gitu. Must-nya apa? Must dan wants, sorry, di dalam manajemen itu.
Yang harusnya tuh yang mana dilaksanakan. Kalau kayak sekarang kondisinya kan sebetulnya semua kementerian termasuk negara ini kan cuma butuh Ustadz Yusuf Mansur jadi humas. Kenapa? Dari mana duitnya? Gitu kan. Itu yang penting kan. Oke. Jadi sekarang itu bertanya. Ya. Tuh uangnya nggak ada terus mau gimana? Terus anak nanya terus kita semua bingung kan. Makin bingung. Tadi saya tambah bingung. 1.300 triliun. Kan tadi udah defisit 600 triliun. Dipotong cuma 300 triliun. Kurang. Maka masih kurang 300 triliun. Narik utang baru 700 triliun. Iya, terus pajak baru 50 triliun kalau nggak salah masuk. Nah terus mau gimana ini? Jadi kita Cicilan hutang 1,300 triliun. iya, nah jadi maksud saya waktu ini saya nanya ke Bang Nasir juga, betul itu tadi pertanyaan anak. Waktu ngatur APBN 2024 tuh gimana sih? Sampai kemudian sekarang tuh ternyata Bisa defisit banyak gitu. defisitnya banyak. Terus gini, bayangin yang baru jadi menteri. Baru dipisah nih. Ya. Gedung baru jadi, ruangan baru jadi. Baru mau kerja, uangnya nggak ada. Mau pinjem, nanti dituduh macam-macam. Dituduh budak oligarki lah, dituduh ini, dituduh itu. Kalau saya sih apresiasi tuh Pak PU itu. Kenapa? Jujur dia. Jujur. Ya emang gimana sih di blok ditanya-tanya ke saya. Gitu atau misalnya Pak Teng gitu ya, ditanyain pagar laut gimana? Gimana sih kan sekarang udah LPG nih, kok ditanya-tanya lagi pagar laut? Itu adalah bentuk kebingungan para menteri-menteri itu menurut saya. Justru mestinya ditanya yang lebih Keputusasaan ya dari para menteri. banyak. Oh gitu ya, Naya, putus asa ya. Ya, lihat putus asa soalnya para menteri itu. Jadi gini, balik ke yang tadi, Nak. Ya. Jadi pemerintah tentukanlah mana yang must dan mana yang wants. Kalau emang must, ya harus dilakukan. Yang wants ini nanti aja. Mau beli mobil, wants-nya apa? Ada mesinnya bisa jalan gitu. Masalah AC, TV segala macam belakangan. Jadi program makan bergizi gratis ini apa? Wants. Ya Bukan nggak mas tahu, ya. kan bukan Karena ini program prioritas program kampanyenya Pak Prabowo ini. Itu pertanyaannya Nana, laporin ke Pas Wapres. Kan dia bikin tuh, lapor Mas Wapres. Jadi Mas Wapres, ini yang mas dan wants ini yang mana? Supaya dia juga jawab tuh. Jadi ya sorry kalau gue tambahin begini, nggak bisa lu pakai contoh India, nggak bisa lu pakai contoh Jepang. Udah lama itu. Pas. Bukan cuma Jepang itu musimnya 4. Negara maju. Bukan akan ada satu musim di mana dia tidak bisa bercocok tanam, berpengaruh terhadap apa kualitas makanan dan sebagainya. India ada persoalan apa? Ras Ya, dorongan nah, itu. seperti itu. Jadi tidak bisa sama. Indonesia sih Indonesia. Yuk kita rumuskan sendiri. Saya setuju begini. Salah nggak kira-kira kalau pemerintah berpidato, rakyatku yang terhormat, kita harus membuat prioritas. Prioritas stunting tertinggi 1, 2, 3. Nah, itu dulu. Masnya tuh ya, mas. Ya, Mas itu dulu. Harus. Yang lain saya lihat sudah bisa mencukupi apa. Sudah. Rakyat juga terima kok. Daripada muncul gejolak sosial, 2 juta orang tidak bekerja karena infrastruktur tidak terbangun. Orang bilang sama istrinya, mah nanti kita sekolahkan anak setelah pasir kita laku. Lah pasirnya nggak kebeli, batunya nggak kebeli. Kenapa? Seluruh infrastruktur berhenti. Cat berhenti, pasir berhenti, batu berhenti, kayu berhenti, besi berhenti. Itu dampaknya panjang sekali. Nah, bisa nggak muncul gejolak? Bisa. Bagaimana mempersiapkan situasi agar gejolak itu tidak muncul? Kejujuran para pemimpinnya. Bilang aja. Kita harus buat prioritas. Oke. Itu loh. Tapi kelihatannya ini tujuannya ini salah satu jalan keluar yang dipersiapkan. Saya takutnya itu minta lagi oligarki. Ki, ini bantuin kita dong. Karena diserahkan ke infrastruktur ke swasta kan. Iya, Ya, semuanya Menteri swasta. bilang. Nanti ujung-ujungnya mereka minta apa lagi gitu dari kita. Oke, silakan Bang Andi Kalau menjawab. saya tanya, oligarki itu apa nggak boleh untuk bisa membangun negara ini? Ya, Korporat apa nggak boleh untuk bisa membangun negara ini? Boleh, Ya, tapi boleh, kan? timbal Iya, ya. tapi kan memang kan Timbal harus ada baliknya. itunya lah, ya. nah itu tuh, Pengawasannya juga. Ah, itu Kan ada pengawasan, coba, kan? ya, bukan, yang sebelumnya. Ada sebelumnya. itunya Ada itunya tuh apa itu. maksudnya Itu apa Bang tuh? Andi? Itunya tuh pikirannya dia ini. Oh, itu tuh masih Kan balas kita ini budi. ahlinya, itunya Pak, bayar pajak dia. Oh, oke. Jelas dong bayar pajak dia. gitu Ya ya. kan? Yang menyerap tenaga kerja. Waktu Ya kan? zamannya Kita lihat gini ya, jangan selalu berpikir bahwa itu harus pemerintah semua. Kita harus libatkan juga lah. Pihak swasta, misalnya Pak Nasir, punya perusahaan. Dia bisa terlibat juga gitu loh. Tapi janganlah. Pasti baru di Indonesia ya. Gini lah, jangan berharap begini, jangan berpikir Bentar. bahwasanya oligarki itu ya, itu adalah sampah.
dia itu punya andil juga untuk membangun negara ini. Korporasi itu juga Nggak punya ada andil yang membangun nggak ada negara yang ini. bilang Maka saya oligarki tertarik itu ini dengan sampah. Pak Agus Pambagio. Pak Agus, ya tadi yang bicara stunting. Di dalam, sebentar dulu Pak Adian, saya ini mau ini jawab. Ke Pak Agus. Ya. Kalau Pak Agus tadi, ya untuk masalah MBG ini, Kontradiktif, tadi bilang terlalu kontradiktif, ambisius. ya. Kalau kita lihat, trigger memang masih untuk ibu, untuk Ibu anak. hamil. Nggak, sorry, untuk anak dulu. Ya. Ya kan? Baru nanti kan dari ibu hamil. Ibu hamil kan juga tujuannya bagaimana? Kalau dia diberi gizi yang baik, pasti itu juga stunting itu akan Iya, berkurang. enggak, Ya kan? stunting itu sakit dan harus dokter anak yang memberitahu, bukan dokter biasa. Nah, dari Tentu awal kan dari diobati. kandungan kan sudah Nah, susah dulu. Nah, iya, Kalau kita betul. sudah jadi bayi, Betul. sudah ini ya stunting Oke. ya. Ya, itu. Tapi dalam kandungan, Ya, tapi kalau dia dikasih. diberi gizi yang bagus, Lah, itu tidak akan. Enggak, gizi bagusnya enggak. Jadi keluarnya itu harus jangan dibilang kurang gizi, dia sakit gizi. Itu yang tidak dipakai. Saya punya 14 di 15 desa. Ya, semuanya sakit gizi dalam 4 bulan selesai tapi dikasih obat. Oke. Bukan Itu dikasih dalam- Oke, dalam kita kembali lagi ya, kandungan kita atau nggak dia bicarain jadi bayi? stunting nih, kita lagi Dia bicarain tua. MBG. Enggak, mungkin Sebentar, ada yang, sebentar. yang perlu Oligarki tadi tuh, klarifikasi Ya, soal oligarki. Oke, sebentar Bang. Gini, sorry. Kita itu tidak pernah melahirkan entrepreneur sejati. Oke. Oligarki kita bukan lahir karena jiwa dan pertarungan entrepreneur dia. Tidak. Fasilitas. Tapi karena fasilitas, proteksi negara. Mau kita ceritakan satu persatu nama oligarkinya? Dan sejarah mereka berdiri? Oh, tahu. Ya. Oke? Oke. Kalau kita omongin, ribet nih bos. Kenapa dia berdiri? Apa fasilitas yang diberikan negara? Apa perlindungan yang diberikan negara? Berapa hektar? Semua punya data itu. Oke? Bukan itu yang akan membangun bangsa ini. Itu loh. Bukan kita anti pengusaha, tidak. Pengusaha-pengusaha lah. Silahkan. Tapi mereka sudah mengambil terlalu banyak dan mau mengambil lagi dan mau mengambil lagi itu problem. Oke. Ya itu maksudnya ada law enforcement-nya. Makanya gue bilang ke lu, oligarki kita sejarahnya tidak sama dengan entrepreneur Jepang, entrepreneur Korea, entrepreneur Eropa, nggak sama. Itu loh. Oke, kembali lagi tadi, silakan. Ya, tadi juga yang mengenai MBG ambisius, kemudian kontradiktif. Kalau MBG ambisius ya, itu kan persepsi mereka, ya para narasumber. Pasti pemerintah itu sudah memikirkan gitu loh. Dari mana sumber dananya ini? Ya, nggak ujuk-ujuk bahwa itu ada keinginan makanya dari lagi kebingungan presiden. sekarang. Iya kan? Sekarang Lagi kebingungan ini sekarang. Ya, itu tadi kan dapat 100 triliun dari pemotongan anggaran ini, Bang Andi. Ya, dari pemotongan anggaran itu apakah 366T itu dibawa ke MBG? Kan enggak juga. 100 diambil. 100 kan diambil, tapi ada 71 sudah ada. Itu dana Ya, dari udah Kemhan. Ya tinggal cari tambahan itu. 100. Mungkin dari potongan itu. Ya kan? Nah, yang lainnya Setahun itu tinggal bagaimana masing-masing kementerian itu mengecek mana yang skala prioritas. Gitu loh. Itu diutamakan, terutama apa? Pelayanan publik. Itu Ya, skala prioritas itu dong, tadi Bos. yang kita omongin Terus gini, dari Bos. tadi. Gue menarik yang ini, masalah yang di India 10 tahun. Coba di India. Mana di India? Di Silicon Valley itu orang India semua CEO-nya. Kenapa mereka? Mereka kan mendapatkan itu kok. Makan siang gratis itu sejak dia masih di SMP, SMA dan sebagainya. Itu loh. Ya, Ya kan? baik. Beda lagi. Dan kita nih baru mulai gitu loh. Oke, oke. Kita nggak Dari merasakan tadi, sekarang. saya Kita mau baru bergeser lihat ya. nanti di Silicon Valley. Lu Itu juga kenapa dari sih? Indonesia. Kenapa sih? Loh, Oke. gua kan nggak kenapa sih, ini kenyataan loh. Kenyataan loh. Ya, nggak, sebentar. Dari tadi Anda nggak menyebutkan soal Tambah bingung, infrastruktur. Jadi tampaknya prioritas pemerintahannya Pak Prabowo ini adalah di program-program tadi, program-program populis dan juga pelayanan publik tadi yang nggak boleh terganggu. Tapi masalahnya, Ini sebentar, ini data ya. Ya. Pembangunan dan duplikasi jembatan 5.841 meter. Itu sebelum ada pemotongan. Lalu dipotong tinggal 1.096 meter. Ada 4.000 lagi yang nggak kebagian jembatan. Itu gimana oke, gitu loh. itu ntar kita akan bahas. Emangnya Nih, sebentar, orang di saya mau sana ngelurusin harus ya. pakai apa? Baik, baik. Oke. Nah, Apa? gini, nah. Rakit buat nyebrang. Ini dikit bentar Saya mau doang. break nih. Sebentar Dampaknya doang. gede sebentar banget. doang. Oke. Kita di sini bukan untuk menghakimi negara, pemerintah bisa atau tidak. Kan tadi kayaknya Bang Aswan kan nuduhnya tuh kita kagak setuju. Enggak, ini kita lagi sumbang saran, makanya tadi kita Sebaiknya kasih gitu. tahu. Pikirin mana yang mas dan mana yang wants. Jangan ujuk-ujuk lagi si oligarki lagi jadi jalan keluar. Tadi udah ada pemotongan anggaran 300 triliun kan masih kurang 300 masih defisitnya. Mau diambil lagi 100. Jadi ada beberapa step-step yang akhirnya membuat ini negara mau gimana nantinya. Cari uangnya. Gue setuju sama Mas Agus. Itu sesuai juga dengan hasil surveinya Kedai Kopi. Kedermawanan orang Indonesia itu nomor 1. Udah.
pemerintah ngomong aja yang baik. Kita butuh dibantu nih. Tapi tolong penegakan hukum yang benar, pemberantasan korupsi yang benar, yang lain-lainnya juga yang benar, kan begitu caranya. Jadi kalau negara minta ke rakyat, bantuin, dibantu pasti. Nah, aku setuju kalau begitu. Sebentar. Ya emang kayak gitu dari dulu. Dari tadi begitu. Infrastruktur ya, karena tampaknya dari kubunya pemerintah ini kurang perhatian terhadap infrastruktur. Cara berkomunikasinya juga, Mbak. Iya, kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan usai jeda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Urusan kortek.